Hampir 90% masih. Masih. 10% kita ada penambahan 3 orang kiper, striker, sama gelandang. Jawabannya benar sekali. Kemarin kita juga sudah berkoordinasi sama ketua Pak Yuke sendiri. Oh, Pak Yuke. Kita sudah konfirmasi akan ikut untuk kategori semua usia di Topiot itu. Lemes banget puasa. Puasa kan nih? Puasa bro. Gimana? Udah selesai latihan nih Coach ya? Coach, ini salah satu pemain-pemain yang akan dibawa di JSSL ya? Ya betul. Nah, saya pengen kasih tahu dulu nih, Young Warrior ini salah satu tim yang kemarin, yang musim ini maksud saya, yang juara U12-nya TYPL dan berhadiah untuk ikut event di JSSL ya Coach ya? Betul. Nah, tadi yang berlatihan itu adalah beberapa pemain yang akan jalan ke sana. Coach, dari persiapannya sendiri Young Warrior untuk ke JSSL seperti apa Coach sejauh ini? Ya sejauh ini kita persiapan hampir 1,5 bulan. Untuk persiapan fisik dia cukup bagus. Seminggu kita latihan ada 4 kali. 4 kali itu di jam yang 2 kali sore jam 4 sampai jam 6, yang 2 kali malam jam 7 sampai jam 9. Itu aja. Oke, dari pemain sendiri Coach, materinya mungkin dari yang kemarin juara atau pas persiapan ke JSL nanti ada perubahankah pemain yang dari yang sebelumnya itu? Hampir 90% masih. 10% kita ada penambahan 3 orang kiper, striker, sama gelandang. Gitu. Coach melihat dari manajemen sendiri nih, JSSL itu kan ya cukup bergensi lah. Ya betul. Ada nggak sih dari manajemen yang ngasih target gitu dari pelatih? Khususnya untuk dari manajemen kita Young Warrior, dia selalu setiap ada event dimanapun harus ada target. Oke gitu. Kita target insya Allah juara. Itu dari manajemen. Tapi dari Coach Warsidi sendiri, motivasi itu manajemen bilang saya harus lebih semangat karena targetnya sangat berat bagi saya. Ya, selalu harus juara dan juara. Itu saya pun sama. Kepengennya seperti itu. Ya, selalu kalau kita ikat liga atau event apapun kita harus juara lah ya. Itu dia. Semoga kita doakan ya guys, salah satu tim yang dari Indonesia lah, yang dari TYPL bisa juara di JSL. Nah, terakhir mungkin Coach Warsidi kan sudah Young Warrior sudah mengikuti TYPL lah ya. Coach Warsidi udah tahu lah bagaimana event TYPL tersebut kan. Gimana menurut kacamata Coach Warsidi, TYPL sendiri itu bagaimana Coach? Ya, kalau menurut saya pribadi TYPL cukup bagus ya. Kompetisi atau liga di usia dini itu cukup memuaskan bagi pihak ya, yang ikut ya, terutama Young Warrior. Justru adanya itu kita motivasinya tinggi banget gitu loh, untuk kapan ya seperti itu lagi. Di topnya itu sangat-sangat memuaskan lah bagi kita lah. Ada tambah lagi mungkin ada saran kah untuk TYPL ke depan seperti apa atau harapannya bagaimana? Ya, harapan kita, saran kita lebih semangat lagi. Itu dia tadi. Kobaran semangat dari Coach Warsidi untuk TYPL ke depannya lebih berkembang lagi Coach ya. Dan semoga nanti Young Warrior sukses lah di sana Coach. Amin. Coach, terima kasih atas ngobrol-ngobrol sebentar. Siap. Terima kasih. Sudah ganggu waktunya, mohon maaf. Ya, sama-sama. Puasa Coach ya? Insya Allah. Pak Jul, kita ngobrol-ngobrol soal TYPL dan JSSL ya, Pak Jul ya. Pak Jul, ini kan tim U12. Tadi saya udah sempat beritahu kepada pemirsa nih kalau Young Warrior musim lalu juara U12 dan berhadiah untuk ikut turnamen di JSSL, Pak Jul. Nah, menurut Pak Jul, bagaimana Pak Jul melihat persiapan anak-anak menuju JSSL, Pak Jul? Untuk belakangan ini persiapannya maksimal banget. Mungkin sampai 2 hari sekali kita mengadakan latihan rutin, dalam artian pencapaian formasinya seperti apa, kegiatannya pun kita bikin lebih mapan buat anak-anak. Target kita
kita akan menjadikan Indonesia adalah yang terbaik untuk anak-anak di usia dini. Dalam artian kita menunjukkan ke dunia, inilah Indonesia, kita punya talent-talent yang terbaik dalam arti usia dini ini bisa dilirik di mata dunia, kita adalah yang terbaik. Itu dia. Harus dilihat di mata dunia Indonesia, bener Pak Jul? Betul sekali, itu yang terbaik. Iya. Pak Jul, buat di JSSL nanti, Young Warrior itu mungkin ngirim berapa anak ya mungkin ya? Berapa pemain lah ya? Iya. Terus mungkin waktunya kapan akan terbang ke sana mungkin Pak Jul? Untuk sekarang ini kita sudah fix, kita akan membawa anak-anak 14 anak. 14 anak? 14 anak plus 3 pelatih pendamping. Oh, 3 pelatih pendamping, Kalau menurut saya itu adalah pendampingan yang hebat ya, sampai 3 pelatih. Artinya masing-masing anak-anak tuh benar-benar diawasi, karena kembali tadi kita sampaikan, kita target ingin menjadi pemenang. Ada targetnya langsung jadi pemenang ya? Langsung. Juara lah ya di sana ya? Optimis itu adalah yang terbaik buat kita semua. Optimis ya, Pak Jul. Pak Jul, itu kan soal JSSL lah ya. Kita coba geser sedikit ke untuk TPL musim depan nih ya gitu. Mungkin persiapan dari Young Warrior sendiri ke TPL musim depan tuh bagaimana? Mungkin ada kabar-kabar nih, saya dengar katanya Young Warrior sendiri ingin ikut semua usia nih di TPL. Gimana tuh Pak Jul? Jawabannya benar sekali. Kemarin kita juga sudah berkoordinasi sama ketua Pak Yuke sendiri. Pak Yuke. Kita sudah konfirmasi akan ikut untuk kategori semua usia di TPL itu. Seperti usia 10 tahun, 11 tahun, dan 12 kita ikut semua. Karena juga kita punya anak-anak yang siap untuk berlaga di liga tersebut. Dan kita pun berusaha seperti kakak-kakak mereka yang pernah meraih gelar di tahun 2021-22 sebagai juara 1. Begitu juga kemarin yang anak-anak usia 12 tahun itu juara juga. Kita akan juga mungkin di Liga Top Youth itu jadi pemenang. Harapan kami adalah harapan yang terbaik buat anak-anak, dan juga motivasi kami adalah tunjukkan Young Warrior adalah tim yang bisa bersaing di kancah anak-anak di usia dini. Seperti namanya Young Warrior, pejuang muda. Iya, pejuang muda. Pejuang muda artinya mereka harus berani, siap untuk bertanding. Saya jadi kepo, Pak. Young Warrior, kenapa Young Warrior, Pak? Ada tiba-tiba Young Warrior itu kenapa, Pak? Pejuang muda gitu. Ide ini saya bilang ide dari owner kami, Pak Michael Johnson. Kita pengen menciptakan talent-talent muda yang artinya yang tidak pernah kenal lelah. Jadi segala sesuatu itu kegagalan adalah kunci kesuksesan. Mereka harus berjuang. Kalau ingin berhasil, yuk kita bareng-bareng, karena sepak bola adalah bukan tim perorangan. Betul. Tapi kelompok. Iya, betul. Pencapaian sesuatu tidak akan bisa terukir kalau nggak kita bareng-bareng secara kelompok. Itulah yang dicetuskan oleh owner kita Pak Michael Johnson, Young Warrior, pejuang muda yang terus harus berkiprah untuk kemenangan. Waduh, ini orang-orang seperti ini guys harus dilindungi nih guys, harus dirangkul bersama-sama guys. Kita harus tetap optimis. Iya, betul. Mungkin terakhir aja nih Pak Jul. Pak Jul melihat event TPL sendiri itu seperti apa sih Pak Jul? Menurut penilaian Pak Jul aja. Kalau saya bilang Top Youth ini, saya nyebutnya Top Youth ya. Iya, Top Youth boleh. Itu adalah liga turnamen yang ngebuka di era globalisasi pertelevisian, itu benar-benar live. Jadi orang nggak sekedar dia nonton di lapangan, tapi dia bisa merasakan di rumah, menyaksikan pertandingan anak-anaknya, keluarganya bukan di Indonesia di daerah saja, tapi semua di Indonesia ataupun di luar bisa menyaksikan. Artinya pencetusan kebanggaan buat kita nih loh. Persepak bolaan sudah mengalami masa kemajuan dalam hal yang positif. Orang bisa melihat, anak sendiri ada rasa kebanggaan tersendiri bahwa dia bisa menunjukkan aksi hebat dia, kelincahan mereka untuk bermain. Itu tujuannya, dan selalu saya bilang salut. Top Youth ini adalah awal suatu turnamen yang bisa membuka diri anak-anak bisa dilihat orang lain. Mantap, walaupun masih usia dini ya. Betul sekali. Tapi itu mulai dari bawah mungkin ya. Dalam artian untuk Young Warrior itu beranggapan Top Youth itu positif dalam artian untuk anak-anak gitu loh. Biar anak lebih ke close ya, kebisaan mereka. Tuh dia guys.
komentar-komentar Pak Zul dengan kata mutiara yang cukup mantap. Terima kasih Pak Zul waktunya. Jangan lelah untuk membangun usia dini sepak bola Pak Zul. Jangan lelah juga untuk Om Yuke dan Topiot. Siap. Membantu anak-anak menjadi multi talent yang lebih baik. Itu dia. Siap. Mantap. Terima kasih Pak Zul. Itu aja kita ngobrol sebentar. Dadah.